Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang isti'arah tamtsiliyah dan kinayah. Isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah adalah susunan kalimat yang tidak digunakan pada tempatnya disebabkan karena adanya hubungan penyerupaan dan bukti yang mencegah mendatangkannya makna asli, atau juga bisa disebut dengan penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Menurut Al-Jarim dalam bukunya Al-Balaghah Al-Wadhiyah mendefinisikan isti'arah tamtsiliyah sebagai berikut, yakni isti'arah tamtsiliyah hiya tarkib ustamila fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal haqiqi. Yaitu isti'arah tamtsiliyah adalah ungkapan atau kalimat atau tarkib yang digunakan tidak pada tempatnya dikarenakan adanya alaqah dan qarinah yang mencegah dari mendatangkannya makna asli. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni saya akan memaparkan contoh dari isti'arah tamtsiliyah. Contoh yang pertama saya ambil dari surat Al-Hujurat ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulah wattaqullah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Di sini kalimat majazinya adalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulah. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Diserupakan dengan tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum adanya ketetapan dari Allah dan juga Rasulnya. Dan ini untuk contoh yang kedua. Qabla rimai jumlah ulkanain, yang artinya sebelum memanah wadah anak panah harus penuh. Kalimat ini disampaikan kepada orang yang hendak membangun rumah namun belum cukup biayanya. Diserupakan dengan orang yang hendak maju perang namun wadah panahnya masih kosong. Titik perumpamaannya adalah sama-sama tergesa-gesa dalam melakukan suatu hal namun persiapannya belum seimbang, persediaannya belum seimbang. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kinayah. Kinayah sendiri dalam pengertian ilmu balaghah yaitu lafal yang disampaikan dan yang dimaksud pada arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, kinayah adalah suatu ungkapan yang disampaikan namun yang dimaksud itu bukan merupakan makna yang sebenarnya. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa yang dikehendaki adalah yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya. Adapun contohnya yaitu Ali orangnya keras kepala. Nah, yang dimaksud dengan kata keras kepala sendiri itu menggambarkan sikap yang tidak mau diatur, susah dinasehati atau ingin menang sendiri. Nah, kan kata keras kepala tersebut lazim digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, walaupun bisa diartikan sebagai makna yang sebenarnya, yaitu Ali memang kepalanya keras. Nah, seperti itu. Juga contohnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab ayat 4 yang bunyinya wamra'atuhu hammalatal hatab, yang artinya dan begitu pula istrinya atau istri Abu Lahab pembawa kayu bakar. Nah, yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar itu adalah istri Abu Lahab yang suka menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan nama Nabi Muhammad SAW. Adapun macam-macam kinayah yaitu yang pertama kinayah ansifah, yaitu kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Yang disebutkan adalah sifat dari zat tersebut. Nah, adapun kinayah ansifah juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama kinayah qoribah. Maksudnya kinayah yang
perpindahan mukana anhu kepada mukana bih tanpa melalui perantara. Contohnya fulan saubuhu tawilun, yang artinya fulan panjang bajunya. Nah, dapat dipahami bahwa dari makna tersebut fulan merupakan orang yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kinayah baidah, yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Contohnya juhad yatubu alal aso, artinya juhad berjalan dengan tongkat. Nah, maksudnya adalah juhad itu orangnya sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua itu biasanya berjalan menggunakan tongkat. Yang kedua kinayah an mausuf, yaitu kinayah yang mukana anuhnya berupa mausuf. Contoh, huwa harisun ala malihi, yang artinya dia penjaga hartanya. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang yang kikir. Yang ketiga kinayah an nisbah, yaitu kinayah yang disebutkan sifatnya tapi tidak disandarkan kepada zatnya. Kinayah ini yang mukana anuhnya atau lafaz-lafaznya dikinayahkan adalah mausuf. Contoh, al-majdu yatsba'u dilahi, memuliakan bayangannya. Tujuan kinayah ada beberapa tujuannya, yakni ada 5. Yang pertama, menjelaskan. Kinayah ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contoh, Qoda'a Ahmadun sinnah, yang artinya Ahmad menghentakkan giginya, dalam artian marah. Yang kedua, meringkas kalimat. Kinayah ini biasanya digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Contoh, fulanun mahdulul faswili, yang artinya si fulan itu kurus anak sapinya, atau dalam artian dermawan. Yang ketiga, menghindari suatu ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Penggunaan kinayah dalam suatu ide bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contoh, huwa thaqilus sam'i, yang artinya dia pendengarannya berat, berarti tuli. Yang keempat, memelihara kesopanan, menghindari kata-kata yang tabu atau malu untuk diungkapkan. Contohnya, aulamasum nisa'ah, atau dia menyentuh perempuan, dalam artian berhubungan suami istri. Yang kelima, menyembunyikan. Contohnya ahlud dari, penghuni rumah, atau dalam artian istrinya.